Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, Waalaikumsalam. jadi sebagaimana temanya ya, kalau misalkan kita ada diskusi, silakan ya. Jadi terkait penyikapan kehidupan sesuai dengan prinsip Al-Quran gitu. Ini sambil uji coba sebenarnya. Jadi tentu seharusnya apapun problem yang kita hadapi di dunia ini, ada prinsipnya, ada jalan keluarnya di Al-Quran kan. Karena kan sebenarnya jalan keluar dalam kehidupan itu ada terletak di balik takwa gitu. Tapi kan secara teknikal gitu ya, takwa itu apa? Kadang-kadang kan kita sulit untuk mendefinisikan. Tapi kan takwa itu di semua tempat kan ya. Takwa itu tidak hanya di masjid, ya. Tapi ketika juga di pasar, ketika di rumah, ketika di kantor, ketika sedang sendirian, ketika sedang rame-rame begitu ya, ketika sedang senang, ketika sedang sulit, ketika sedang di atas, ketika sedang di bawah, bentuk ketakwaan itu berbeda-beda gitu. Jadi ketakwaan itu sebenarnya menyikapi segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita sesuai yang Allah kehendaki lah begitu ya. Jadi ketika datang ketakutan, kekhawatiran, gimana caranya bertakwa dalam kondisi kita sedang dihinggapi ketakutan gitu kan. Atau sedang memperoleh rezeki yang banyak, gimana caranya kita bertakwa dalam kondisi sedang mungkin hatinya bergembira, ada euforia gitu kan. Jadi ada koridor di mana dalam semua kondisi itu ada sikap yang paling Allah ridhoi gitu ya untuk menyikapi segala sesuatu. Makanya takwa susah gitu. Kan barang siapa bertakwa Allah akan mengajari gitu. Ya, yang harus kita lakukan adalah bertakwa dalam setiap keadaan, maka jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga Allah yang datangkan gitu. Tapi yang jadi persoalan takwa itu mungkin jarang kita bisa bertakwa gitu karena betapa variatifnya ya kejadian yang menimpa kita sehingga membutuhkan penyikapan yang berbeda-beda gitu. Nah takwa itu tentu mengikuti Al-Quran ya, firman Allah gitu. Karena di Al-Quran sebenarnya lengkap untuk apa namanya menghadapi apapun ya, itu ada penyikapan yang tidak mengikuti kecenderungan hawa nafsu gitu. Nah, jadi memang kita sangat butuh exercise bagaimana menurunkan Al-Quran di dalam gelar kehidupan harian gitu. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu, kita bacanya kurang, kita agak bingung untuk cari referensi, ya. Cari referensi sikap. Kadang-kadang lepas dulu baju takwanya, setelah tenang baru kita bertanya, oh ternyata saya salah sikap. Harusnya yang kemarin saya lakukan ketika ditimpa kejadian itu begini gitu. Tapi kan ketika penguasaan kita terhadap Al-Qur'annya masih berproses, ya seringkali kita lepas baju takwa dulu, istighfar baru dipasang lagi gitu kan. Tapi kalau seandainya kita sudah bisa cepat merefer ke Al-Quran, setiap yang menimpa kita sebelum berbuat langsung akses Al-Quran dulu. Itu kira-kira harus bagaimana nih ketika ditimpa hal seperti ini gitu kan. Nah kemudian di sana mengambil ayat sebagai pedoman, baru mengikuti bacaannya gitu.
Nah, jadi takwa setiap saat itu akan banyak terkait dengan pemahaman kita terhadap SOP kehidupan, yaitu Al-Quran tentu ya, guideline-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya kan ketika berusaha tidak mengkaji ya, tapi membuka tanya jawab begini agak lebih serem gitu. Karena kalau mengkaji itu kan saya ada waktu persiapan ya, ada waktu persiapan, materinya sudah dibaca dulu, tapi kalau sesi tanya jawab, ada problem, ada tadi ya, ada contoh kasus, kita harus menjawab, tapi berdasarkan Al-Quran gitu. Jadi bisa jadi bisa menjawab, bisa jadi tidak, begitu kan ya. Tapi kita harus exercise karena ketika kita punya prinsip itu menyatu dengan Al-Quran, seharusnya sih pola geraknya itu tidak pernah keluar dari koridor itu. Gitu makanya jalan keluar selalu ada dan rezeki itu selalu tak terduga datang saja gitu kan. Jadi seringkali kita sulit itu karena eh, kadang-kadang kondisi kita itu pas lagi tadi tidak bertakwa kepada Allah gitu. Bahkan amal soleh pun itu karena kita kurang takwanya, maka amal soleh itu sulit untuk ketemunya. Jadi amal soleh itu sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang ketika orang itu bertakwa gitu. Karena amal soleh kan sebuah sarana untuk memperoleh kehidupan yang toyib gitu. Nah, agar diberi sarana menuju kehidupan yang toyib, dia harus takwa dulu gitu. Kuncinya ke sana gitu. Nah, jadi mungkin begitu ya, sahabat-sahabat. Jadi kita akan coba mulai dulu, barangkali ada yang bisa kita diskusikan, dan kita sama-sama cari prinsip Al-Quran seperti apa gitu. Nanti di sela-sela itu terkait yang zona tumbuh, insya Allah kita akan ulas gitu kan. Mungkin begitu ya Andra ya, dari saya pembukaan. Jika ada, nggak apa-apa. Itu Baik. Mas Taufik udah angkat tangan. Silakan Mas Topik langsung open mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak buka ininya, nggak buka Oke, kamera. nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kalau pengalaman saya pribadi ya, mungkin ini sebagai sharing saja. Eh, dalam ya katakan kita sudah komitmen untuk berjalan eh, menuju Allah gitu loh. Tetapi saya coba hanya menggambarkan bahwa seperti seorang yang pelari maraton jarak jauh lah ya. Itu bukan hanya dibutuhkan sprinter kekuatan saat sekarang, tetapi adalah juga kekuatan dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa seperti endurance gitu loh ya. Nggak mungkin kita lari 42 kilometer di awalnya kita semangat, lalu kemudian ya katakan di kilometer 20 kita habis kehilangan tenaga gitu loh. Itu juga perlu kita perhatikan bahwa lalu saya coba menganalogikan seperti orang yang ajak gitu loh. Ajak itu mungkin saya menganalogikan sebagai endurance-nya gitu loh. Itu perlu dalam artian bahwa kita ilmu itu sudah banyak diturunkan oleh guru-guru kita. Ya baik katakan Mas Yudis dan mentor-mentor yang lainnya gitu loh. Yang semuanya juga mempunyai karakteristik topik-topiknya berbeda masing-masing gitu loh. Tetapi kalau kita kemudian mengaplikasikannya di luar di masyarakat, di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, itu seperti seolah kita lepas kendali, ya seperti kuda yang keluar dari kandangnya, dan kita tidak juga menyadari bahwa kita ini sudah berkomitmen katakan untuk berjalan di jalannya Allah gitu loh. Itu juga saya pikir perlu ada suatu endurance dan komitmen bagi diri kita untuk
yaitu ajak dalam dalam eh, menimba ilmu, dalam menjalankan muamalah, dalam beribadah, dalam kalau mungkin sekarang ada yang kenal dengan eh, apa ya, eh, sosial ibadahnya juga harus kuat gitu loh, harus baik. Ya. Tapi juga ternyata banyak di antara kita ya, termasuk saya gitu ya, ya ketika bersosialisasi ada saja katakan gesekan-gesekan itu yang kemudian saya merasa kok saya tidak istiqomah, tidak ajak, tidak berkomitmen dan hanya memikirkan diri sendiri gitu loh. Iya. Itu sih Mas, kayak saya pikir kita perlu ada suatu keajekan dalam 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 beribadah juga, dalam bersosialisasi, dalam bermuamalah. Iya. Itu saja Mas, sharing Ya. saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bangun diskusi dari tadi yang disampaikan Mas Taufik ya. Alhamdulillah. Eh, Tadi ilmu banyak ya Mas Taufik ya. Ilmu banyak, baca banyak, dengar banyak. Tapi beda antara baca dengar sama ilmu yang diminum kan. Nanti kita akan ke sana juga tuh membahasnya tuh. Jadi Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian sebagian mereka minum gitu ya. Nah, yang susah itu meminumnya, meminum ilmu gitu. Eh, jadi kalau ilmu itu diserap ya, itu akan mentransformasi gitu. Beda dengan ilmu yang kita baca. Jadi misalkan gini, kawan-kawan nggak bisa menilai saya dengan pengetahuan yang saya sampaikan gitu. Jadi hari ini itu saya sharing pengetahuan gitu ya di forum kajian ini, tapi akan bisa menilai saya ketika melihat bagaimana saya menyikapi kehidupan harian gitu. Nah, ya mungkin beberapa orang yang cukup dekat yang melihat saya ditimpa masalah, bagaimana saya berusaha menyikapinya, keluar dari setiap peristiwa yang Allah hadirkan, bagaimana saya berusaha keluar, apakah menggunakan prinsip Al-Quran atau tidak gitu kan. Nah, beda halnya dengan kalau saya menyampaikan, bisa saja itu hasil bacaan saya gitu. Tapi kan itu Allah tidak menyukai kan orang yang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengerjakan gitu. Tapi juga sering dalam ini gelarannya ya, ketika saya menyampaikan sesuatu, kemudian Allah uji saya gitu dengan sesuatu yang baru saya sampaikan sehingga saya menjadi paham gitu. Nah itu rahmat Allah juga gitu. Jadi kalau orang mengatakan dia beriman, pasti Allah uji gitu kan. Jadi tidak seseorang mengatakan beriman kecuali Allah uji. Demikian juga ketika seseorang menyampaikan ilmu, sebuah khazanah, kadang-kadang yang dia sampaikan itu ada yang teori sifatnya, tapi ada yang berdasarkan pengalaman. Kalau yang berdasarkan pengalaman, eh, dia bisa apa ya? Dia bisa mengeluarkan ilmunya itu dengan sebuah bahasa. Kan sultan itu diberi kefasihan di dalam menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi kalau orang dalam bidangnya itu diberikan sultan katanya, diberikan kekuatan, diberikan kefasihan dalam menyampaikan. Jadi bisa jadi yang dia sampaikan itu sebenarnya sederhana, tapi cara menyampaikannya itu karena Allah memberikan perangkatnya, itu dampaknya besar gitu bagi yang mendengarkan. Beda ketika seseorang itu hanya menyampaikan secara keilmuan, secara apa ya, lebih kayak literatur gitu ya. Orang ngerti ilmu itu tapi tidak sampai menyentuh hati gitu. Membuat seseorang itu kemudian menjadi bangkit si semangatnya ya. Karena umumnya kan orang yang membutuhkan ilmu itu orang yang sedang haus gitu. Nah, jadi itu tadi, ilmu yang banyak itu tidak menjadi ukuran gitu.
Tapi seberapa banyak dari ilmu yang kita baca yang berhasil kita serap, kita minum gitu. Nah, seringkali peristiwa itu adalah cara Allah agar pengetahuan yang kita baca itu masuk ke dada gitu. Nah, ketika dia masuk ke dada, mengeluarkan air pengetahuan itu atas dasar hujah, sehingga ketika nyampaikan ke orang lain itu bahasanya itu bisa menggunakan bahasa perumpamaan, bahasa yang mudah difahami oleh orang lain, tapi kena gitu. Bisa jadi mengeluarkannya tidak dalam bentuk dalil-dalil ayat sesuai dengan ayat-ayat yang di Al-Quran ya. Dia bicara ya bahasa kaumnya aja gitu. Tapi bahasa kaumnya itu jadi lebih bisa menyerap juga kan kepada audiens. Padahal isinya Al-Quran semua gitu. Cuman diberikan dalam bentuk bahasa yang lebih familiar lah, lebih mudah dijangkau gitu kan. Nah, kemudian tadi juga Mas Taufik bicara tentang bahwa ketika kita hendak menuju Allah itu ya nggak bisa seperti sprint gitu ya, karena kan jarak perjalanannya ini jauh gitu. Jadi butuh endurance, memang betul endurance yang lebih menentukan. Eh, jadi dalam kehidupan itu ada ritme gitu. Di dalam menuju Allah pun ada ritmenya gitu. Nah, kita yang harus mengukur kan, menyerap dunia terlalu banyak itu membuat hati lalai gitu. Tapi menyerap hal-hal yang eh, apa ya, agama begitu, kebanyakan juga membuat jadi malas sebenarnya. Ya, akhirnya malas untuk berhadapan dengan dunia gitu. Nah, komposisi yang seimbang antara berapa banyak eh, apa namanya mengambil agama dan dunia itu harus dalam proporsi yang seimbang gitu. Ya, nanti maunya zikir terus gitu, maunya menyendiri dari manusia gitu. Nah, sementara dosisnya itu harus harus presisi gitu. Jadi memang tidak mudah untuk menentukan dosis itu gitu. Jadi saya mengalami ketika saya sedang enak-enaknya ibadah gitu ya, tidak harus berurusan dengan orang lain. Ketika saya ditimpa hari-hari Tuhan, awalnya sih bingung ya, karena biasa interaksi dengan orang, tiba-tiba menyendiri, tiba-tiba lebih banyak ruang kontemplasi, eh, sempat merasa terkucil. Tapi karena pagi, siang, malam tuh hanya dialog aja ke Allah, kemudian baca Al-Quran, lebih banyak tafakur, menyendiri, lama-lama ada kenyamanan yang besar di situ gitu. Nah, ternyata ketika si ilmunya terbangun bertahap, kekuatannya mulai Allah bangun ya, karena tadinya rapuh ya, rapuh Allah perkuat melalui yang minggu lalu kita bilang apa zona belajar itu ya, Al-Kahfi di dalam gua. Ketika sudah mulai terbiasa sendiri gitu, ya terbiasa sendiri, terbiasa hanya dengan Allah saja gitu kan, malas dengan kehidupan dunia itu saya nggak mau ngurusin. Ternyata disuruh balik lagi ke dunia dan menata gitu. Wah, itu kalibrasi hati untuk kembali masuk ke dunia karena tahu kan carut marut, hiruk pikuk gitu kan ya. Kemudian awal-awal keluar dari gua itu ngomongnya sangat ideal gitu. Jadi ketika orang bicara saya langsung ngomong agama. Jadi tidak tahu tempat dakwah di mana gitu seakan-akan ya. Karena lagi senang-senangnya gitu meminum air agama itu gitu. Tapi akhirnya nggak connect juga nyambung sama orang gitu kan. Karena ngobrol sedikit, kumpul dengan keluarga, tiba-tiba keluarnya ayat, dakwah gitu. Orang lama-lama menjauh juga. Wah, ya ceramah deh, katanya gitu kan. Nah, jadi lama saya menyesuaikan sehingga saya bisa berbicara dengan nyaman dengan orang gitu kan, tanpa meninggalkan prinsip Al-Quran gitu. Sehingga Al-Qurannya berubah menjadi dalam percakapan harian gitu, dalam contoh, dalam perbuatan, dalam percakapan harian. Nah, jadi tadi yang Mas Taufik sampaikan memang kita
harus mengetahui diri sih. Di dalam beragama itu memang diuji coba sampai memperoleh komposisi yang pas. Makanya amalan yang Allah sukai itu kan, ya Rasulullah kan mengatakan begitu. Yang sedikit tapi menerus gitu. Tidak yang banyak langsung semuanya dicoba tapi kemudian cepat bosen gitu. Jadi kita harus mencari bentuk ibadah seperti apa, bentuk pendekatan diri kepada Allah seperti apa yang kita bisa lakukan sambil kita bisa menikmati gitu. Nah, bertahap nanti Allah tambah kapasitasnya. Itu pun ketika Allah tambah kapasitasnya, bisa jadi salah sarana lagi kan. Ditambah ibadahnya dengan bentuk yang lain, kok jadi nggak enak nih gitu. Nah, kemudian dia harus mencari itu gitu. Nah, jadi memang eh, prinsipnya itu memang tidak sprint tapi apa istilahnya stride ya, lari-lari kecil ya mungkin ya. Tidak berjalan juga gitu, tapi lari-lari kecil sambil dia mencari ritme. Kalau kalau orang maraton jarak jauh kan kebayang kalau mikirnya kapan nyampe gitu ya. Tersiksa banget maratonnya kan. Tapi ketika orang yang sudah menguasai teknik lari jarak jauh, kan itu ada latihannya kan, lebih banyak urusan psikologis ya. Dia tentu basicnya dia harus tahu tubuhnya, dia harus tahu nutrisinya, dia harus tahu tekniknya, otot-ototnya semua sudah dilatih. Kemudian ketika dia berlari itu mungkin puluhan kilometer, dia menikmati, nggak kayak orang mau mati gitu ya. Kalau orang jadi peraton jarak jauh tapi tengah jalan itu mikirnya kapan nyampe, nggak nyampe-nyampe, itu berarti tersiksa tuh. Ya, tapi kalau kalau orang yang memang bisa menguasai tadi maraton jarak jauh, setiap kali ada kompetisi, setiap kali ada fun run, dia akan ikut gitu ya. Kenapa? Karena ada kebahagiaan di dalam melakukan kegiatan menempuh jarak jauh dengan maraton itu gitu. Capek sih badannya pasti gitu ya, tapi dia menikmati, bisa enjoy gitu. Nah, itu mencari ritme, melatih, mengukur nutrisi yang baik seperti apa, mindset yang tepat seperti apa, itu yang nggak mudah di dalam apa namanya berjalan menuju Allah, Mas Taufik. Jadi betul tadi bahwa kita baru bisa istiqomah itu ketika kita menemukan proporsi yang pas buat kita menempuh jalan yang paling Allah mudahkan gitu bagi diri masing-masing gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi ini sharing, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Jadi kembali bahwa itu problem kita bersama tuh. Butuh waktu yang lama itu mungkin mengukur dosis malah. Ya, coba aja kalau baca terus malas beramal. Ya, Mas Taufik. Iya, iya. Mas, apakah yang disebut dengan katakan secara agama istiqomah itu dalam bahasa kita, bahasa Jawa itu ajak, Mas? Iya. Sama kira-kira ajak. Iya. Ajak itu kan mungkin yang sedikit-sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus dan akhirnya dia bisa menemukan kalau orang tuh bisa berdiri seperti anak kecil yang kemudian seperti anak kecil yang pertama kali berjalan, dia kan tidak mungkin langsung berjalan, tetapi dia harus merangkak. Dia harus melewati fase-fase yang dalam bahasa itu. Sejak berdiri kokoh. Iya. Halo, bisa nggak? Iya. Iya. Bisa diterima, bisa didengar tadi? Bisa, bisa. Bisa, bisa, Oh, Mas Taufik. Oke. Itu aja, Mas. Iya, bagian awalnya hilang tapi saya raba-raba aja nggak apa-apa. Iya, jadi istiqomah itu kemampuan menetapi ya. Jadi tegak, diam di sebuah apa namanya posisi tertentu gitu ya. Kalau dikasih safnya di situ ya sudah istiqomah aja di sana gitu, pegang gitu.
Karena kan cuman kan si fase kehidupan berbeda-beda gitu, berbeda-beda. Ya tadi mungkin kalau analoginya anak kecil, ya menarik juga tuh Mas Taufik. Ya karena apa namanya ketika dia belajar berjalan, dia cari keseimbangan motorik dan lain sebagainya gitu ya. Apa namanya sampai dia bisa menguasai gitu. Ketika dia sudah enak, sudah mengenali tubuhnya, tiba-tiba nggak mau diem si anak tuh, loncat, 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 loncat. Orang tuanya yang pusing gitu. Lari sana sini gitu. Terus kata, orang tuanya bingung gimana nih anak nggak mau diem gitu. Padahal si anak itu kan sedang dalam masa pertumbuhan gitu. Jadi dia membutuhkan banyak gerakan gitu untuk apa merangsang semua si mungkin saraf-sarafnya, si motoriknya gitu kan. Saya pernah lihat apa namanya ada filosofi tentang movement gitu ya. Karena kan sebenarnya prinsip orang sakit itu karena kurang gerak ya. Ya kurang mikir, kurang gerak, kurang beramal, ya itu sama gitu. Jadi gerak itu mensucikan gitu. Kan tasbih juga pola gerak sebenarnya. Jadi ketika burung bertasbih dia terbang itu adalah pola gerak yang bersyukur atas apa yang Allah berikan gitu. Nah, jadi seringkali kita itu tidak ini kembali lagi ke masalah balancing gitu. Jadi hidup itu balancing act ya. Sebuah ya kan memang seperti itu. Semua itu ada ukurannya. Nah, kita itu nggak bisa tuh sulit mencari ukuran yang paling toyib bagi diri kita gitu. Bukan hanya makan, mikirnya, bergeraknya gitu. Nah, kita kadang-kadang menghususkan ya, misalkan apa namanya hari ibadah, hari olahraga, hari berpikir, hari harusnya itu ngeblend jadi satu gitu. Jadi dalam daily activity-nya, dalam kegiatannya itu terdiri dari komposisi gerak yang seimbang antara lahiriah, batiniah, pikiran. Itu tuh nggak mudah tuh, ya nggak mudah. Kadang-kadang kita sering, misalkan tadi orang bekerja pakai nalar terus-menerus ya, melewati batas ke batas yang apa namanya batasan yang adil lah begitu ya. Pasti badannya itu akan berontak dan kemudian butuh istirahat gitu, karena kecapean gitu. Tapi kalau di tengah-tengah itu dia istirahat kayak orang kerja aja ya. Orang kerja fokus di depan komputer nggak berhenti-berhenti gitu kan ya. Itu ketika dia selesai fatigue ya, capek, dia butuh waktu cukup lama untuk istirahat, kemudian bisa segar lagi. Tapi kalau dia di break, misalkan, oh tengah jalan itu break sholat, ya mungkin dia apa namanya isi nutrisi, kemudian senam-senam dikit, itu relatif lebih stabil, ya, lebih lebih bisa endure gitu dalam jangka panjang. Kenapa? Karena tidak digeder dalam satu waktu harus menyelesaikan sebuah tugas tanpa memperhatikan keadilan atas aspek yang lain gitu. Nah, hal-hal seperti itu nggak mudah. Gitu. Jadi saya juga punya seorang kenalan, seorang seniman gitu kan. Eh, Artinya apa? Dia ini sangat produktif, seorang seniman yang kreatif, tapi hidupnya itu tertib gitu. Karena dunia seniman itu identik dengan kreativitas, sehingga kerjanya malam, kapan ada inspirasi. Jadi waktu kerjanya itu tidak teratur gitu. Sehingga kadang-kadang pola hidupnya itu nggak beraturan. Ya, jadi kerjanya tengah malam, nanti bangunnya siang. Kenapa? Karena kalau siang tuh nggak ada inspirasi, dia diatur oleh sebuah keadaan. Dia punya sugesti bahwa dia itu baru bisa bekerja ketika malam hari gitu kan. Tapi kemudian ada seorang seniman yang menarik buat saya. Beliau itu cerita ke saya gini, dia punya studio kan. Dia bilang ke saya, Kang, saya itu kalau masuk studio itu sama aja kayak orang kantor katanya. Jadi kalau orang berangkat kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, ya saya mah kerjanya kan seniman. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 saya masuk ke studio saya katanya.
Nah, pagi-pagi itu biasanya habis sholat subuh saya nyapu-nyapu halaman dulu. Dia senang dengan apa, melihara tanaman, nyapu sampah. Nah, justru inspirasi itu datang katanya ketika dia lagi beberes gitu. Jadi ketika dia lagi beberes itu, mungkin sedekah ya, membersihkan lingkungan, membersihkan sampah, menata tanaman. Nah, di situ banyak inspirasi yang datang. Nah, setelah itu dia mandi, dia masuk studio, dia baru menuangkan tadi inspirasi yang dia peroleh dari mengerjakan kegiatan beberes pagi itu kan. Ya mungkin juga nganter anaknya sekolah dulu gitu ya. Nah, ketika dia masuk studio nanti zuhur ya istirahat gitu. Sholat zuhur, makan siang gitu kan. Udah selesai masuk studio lagi, nanti habis asar udah selesai nggak kerja lagi. Ya keliling silaturahmi ya ke orang lain dan sebagainya gitu. Jadi dia bilang saya bisa produktif dengan jamnya pun ya normal aja katanya. Tidak mengurangi sisi kreativitasnya tuh gitu kan ya. Nah, itu dia punya ritme tuh. Hidupnya balance, semuanya imbang, ibadahnya jalan. Bertentangan dengan sugesti sebagian besar seniman yang merasa bahwa kalau dia nggak out-outan nggak bisa berkarya gitu. Hal-hal gitu tuh Mas Taufik. Jadi eh, mencari ritme kehidupan tuh nggak mudah, sangat tidak mudah kan. Nanti usianya berubah juga, fase usianya harus mencari balance baru soalnya. Ya, jadi ketika dia remaja beda pola balance-nya gitu. Ketika dia dewasa, ketika dia sudah masuk usia senja itu beda lagi gitu. Jadi dia harus terus betul-betul tahu diri dan mohon ke Allah pola gerak yang terbaik seperti apa gitu. Itu keadilan tuh. Ya, jadi ketika kita belajar untuk bertakwa kepada Allah misalkan dengan cara adil gitu ya, membagi waktu, membagi tadi ya, menyesuaikan dengan keadaan. Itu justru Allah ajari pola-pola yang baik gitu. Jadi gitu Mas Taufik. Jadi kalau bicara istiqomah itu orang nggak bisa istiqomah kalau dia nggak balance hidupnya karena istiqomah itu akan hadir ketika seseorang menemukan bidangnya, kemudian di dalam kebidangannya itu dia punya ritme gitu. Karena bidangnya itu kan adalah sarana yang akan mengajari dia tentang kehidupan, yang akan mengajari dia tentang Allah gitu. Tapi kalau sarananya yang dijadikan dewa andalan, dia akan terserap oleh sarana itu hanya lebih fokus kepada sarananya gitu. Padahal sarana itu eh, sebuah apa ya sama aja lah kayak kalau olahraga gitu. Ketika olahraga orang-orang yang kemudian memperoleh pencerahan dari kegiatan itu bisa belajar simulasi kehidupan tentang kompetisi, tentang kerjasama, tentang kerja keras, tentang bangkit ketika mengalami kegagalan kan. Jadi banyak orang melalui sarana olahraga eh, memperoleh pengajaran tentang kehidupan. Tapi ada yang melalui sarana olahraga saking terserapnya oleh kegiatan itu, dia dia eh, hidupnya hanya itu akhirnya gitu. Dia kehilangan hal-hal lain gitu kan. Jadi seakan-akan dia jadi mengorbankan semua hal, pokoknya hidupnya fokus olahraga aja gitu, kompetisi. Ya gitu, Mas Taufik. Mudah-mudahan ini kita boleh diskusi aja ya. Ya, makasih Mas Yudi. Ya, Baik, alhamdulillah. Mungkin ke pertanyaan dari Pak Fatur Rohim dulu ya, tentang pertanyaannya yang Anda bacakan. Kenapa berakhlak karimah itu saat ini sangat penting? Kurang lebih gitu pertanyaannya. iya. Akhlak karimah ya. Ini akhlak yang terpuji memang karena itu cara berdoa kepada Allah. Eh, kan kita menyeru Allah dengan menggunakan asma-asmanya ya. Nah, asma eh,
tadi ya, itu Ar-Rahman itu makanya tidak ada jalan yang lebih cepat menghantarkan seorang hamba menuju Allah kecuali kedermawanan gitu. Jadi itu milahnya Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim milahnya itu adalah kedermawanan. Eh, wah implikasinya banyak sekali gitu ya. Karena kedermawanan itu kan ya kalau dia punya ilmu ya dia bantu orang dengan nasihat. Kalau dia punya tenaga maka dia akan sisihkan sebagian tenaganya untuk membantu orang. Dia punya harta juga sama gitu kan. Ketika orang berbuat salah kepada dia, dia tidak pelit untuk memaafkan. Jadi berjiwa besar eh, menjadi dermawan itu memang nggak mudah ya. Tapi itulah jalan yang paling cepat mengantarkan menuju Allah ketimbang yang lain-lain gitu. Makanya itu nama Ar-Rahman itu gitu. Jadi Ar-Rahman itu mau yang kafir, mau yang beriman, semuanya dikasih gitu. Semua dikasih ya. Yang berburuk sangka ke Allah juga semuanya tetap aja rizkinya mengalir ya. Kalau enggak bisa makan, mati kelaparan, enggak juga. Cuman sudah diberitahu bahwa ya tentu ada konsekuensi gitu kan. Nah jadi Ar-Rahman itu sulit ya diterapkan dalam kehidupan karena tadi misalkan menyambung silaturahmi dari orang yang memutuskan kepada kita. Gitu. Kemudian nolong orang yang sebenarnya orangnya itu kadang-kadang ada orang yang nggak tahu kalau dia harus ditolong gitu kan. Tapi kita ingin bantu gitu kan. Kita ingin bantu. Ya tentu tidak dengan maksa ya. Kita hanya menyampaikan, kita bantu sebisa kita gitu kan. Jadi melihat orang lain itu semuanya dengan kacamata kasih sayang itu nggak mudah gitu. Kalau rohim ya tadi asma Allah khusus bagi hamba-hamba yang membutuhkan, yang beriman, yang membutuhkan sebuah tarikan gitu kan. Jadi tentu ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita juga secara natural kemudian ya ingin berbuat baik kepada dia gitu. Jadi meskipun ada juga orang berbuat baik dia tetap berbuat jahat ke orang, ada juga yang begitu kan. Gitu. Tapi kan itu relatif lebih natural gitu ketika kita berbuat baik kepada orang lain yang baik juga ke kita gitu. Tapi kalau Rasulullah, Nabi Ibrahim itu rasanya dengan kasih sayangnya ya terhadap umat gitu ya. Itu luar biasa gitu. Jadi banyak disakiti tapi tetap melakukan tindakannya atas dasar kasih sayang itu. Demikian juga Allah kan. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan atas dirinya itu kasih sayang, itu sifat yang sudah Allah wajibkan atas dirinya gitu. Jadi semua tindakan Allah dengan menggunakan apa ya karakter qualities dari asma-asma yang lain itu tetap dasarnya kasih sayang sebenarnya gitu kan. Nah jadi mungkin itu Kang Im. Jadi kalau kenapa pentingnya akhlakul karimah ya itu menjadi sarana paling cepat agar ditarik menuju Allah gitu, menuju Allah gitu. Ya sementara itu udah yang saya mampu. Baik, alhamdulillah. Misalkan nanti ada yang kurang terpahami dari jawabannya bisa ditambahkan lagi ya, Pak Fatul Rahim ya. Berikutnya sambil menunggu mungkin nanti ada yang sharing atau diskusi atau yang konsul, Indra ingatkan juga bisa melalui via chat ataupun open mic ya. Teolin ada yang mau disampaikan? Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya punten nggak lihat video lagi ngelipet kain. Iya nggak apa-apa Rin. Nah, Ya, gimana Rin? ini Kang Olin tuh inget waktu Kang Yudis pernah bilang kan dulu beberapa kajian yang lalu pernah saat ketika kita tidak mengeluh tentang persoalan di ini manusia, cuman menyerahkan itu sama Allah, siap-siap nanti tiba-tiba banyak orang datang malah minta bantuan gitu. Jadi maksudnya entah
Cuman Olin pas ngejalanin itu ya, maksudnya kita berusaha untuk ya memperlihatkan hal-hal yang ya sebisa mungkin positif gitu. Hmm. Tiba-tiba itu teh ngederdel gitu, ngeberobat apa sih? Ya jadi kayak orang-orang teh pada datang, ada yang minta uang, ada yang minjem. Jadi lucu gitu maksudnya, Lin, anak lagi sakit, lagi apa, bukan anak itu udah 6, saya butuh buat beli minyak kayu putih, minta uang lah gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada yang tiba-tiba saudara minjem, "Lin pinjam uang 500.000, nanti diganti." Terus ada yang minjem 10 juta, ada yang minjem, terus kata Lin teh, Allahu Akbar, kata Lin teh cuman ketawa aja sih Kang, maksudnya Iya. ketawa teh gini, apa ya, ya Allah bener ya, maksudnya ketika kita nggak pernah ngeliatin kesusahan, siap-siap orang datang. Cuman ya Olin nggak bisa menyikapin semua yang datang ya, karena kan kadang ada yang minjem sampai 10 juta, sedangkan uang kita cuma 200.000. Iya, iya. Tapi orang lihat tuh, makanya kenapa sih orang bisa ngelihat hal itu yang ngerasa kayaknya kita mampu bisa ngebantu orang. Tapi mungkin gini, ada saat yang temen minta uang gitu ya, terus tiba-tiba Olin tuh nggak dijawab dulu karena saat itu lagi nggak ada uang sebenarnya. Cuman kasihan tuh anaknya lagi apa, butuh bedak sama apa, minyak kayu putih. Aduh, kata Olin teh, tunggu dulu deh, belum dibales, kata Olin teh. Sampai Olin bilang gini, tunggu duit. Alhamdulillah saat itu teh ada uang masuk. Terus baru Olin bales gitu, apa, ke temen tuh, minta nomor rekening, kata Olin teh gitu, "Kamu butuh berapa?" Kata Olin teh gitu. "Maaf ya lama lama ngebalesnya karena emang kondisinya emang belum ada uang." Terus kata Olin teh, akhirnya terus Olin bilang, "Ini capture," Olin selalu capture ya, dan duit Olin cuma segitu. "Ini Olin kasih kamu buat anak kamu, jangan dimarahin ya anaknya," kata Olin teh gitu. Jangan dimarahin." "Iya Lin, aduh ya ampun," dia malu gitu ya, karena saat itu teh kondisinya dia kira Olin teh berkecukupan gitu. Karena Iya. ya itulah orang apa ya, berasumsi, semua banyak berasumsi karena kondisi misalnya Olin sering iklan di apa, sosial media, bahwa kita namanya iklan tuh namanya kita usaha ya Kang, muamalah gitu. Jadi Olin tuh berusaha untuk memperkenalkan produk, memperkenalkan personal branding atau apa, karena buat apa, menginikan trust, apa sih, menginikan komunikasi dan kepercayaan dari customer dan lain-lain gitu. Niatnya seperti itu. Tapi ternyata di luar sana tuh yang dibangun adalah malah jadi kayak bukan pencitraan ya, jadi kayak malah punya anggapan bahwa wah si Olin udah ini nih maju, udah sukses, udah ini, jadi yang dilihat ada itu. Padahal sebenarnya di balik itu adalah, oh ya Allah, aku teh gini gitu. Jadi di sisi itu seperti itu. Jadi maksud Olin teh ya bener sih Kang Yudi, langsung langsung jangan jangan salah kalau itu nanti bakalan datang. Tapi makanya penyikapannya seperti apa ketika banyak yang datang, ya Olin nggak bisa semuanya bisa bantu sih Kang, karena emang kondisinya emang nggak bisa bantu gitu. Tapi kalau yang Olin mampu ya Olin mampu, Olin bisa usahain ya usahain gitu. Ya Iya. seperti itu sih Kang. Jadi Alhamdulillah. gimana penyikapan terhadap orang-orang, bahkan jangan itu kan dalam hidup itu ada orang yang haters, ada lovers ya Kang. Maksudnya gini, nggak semua orang kita ada ya, kalau netizen gitu kan kadang ada yang haters, ada lovers gitu. Di sisi lain ada yang mengira, wah si Olin udah ini, ada yang nyampe ke ini Olin tuh, nyampein tiba-tiba Olin apa, udah maju. Akhirnya dengan Olin nggak pernah ngeluh sama ya maksudnya Olin nggak pernah ngeluh bahwa kesulitan Olin seperti ini, tapi subhanallahnya Allah selalu memberi kelancaran dan kemudahan gitu ya, itu mah Iya. amazing gitu. Nah tapi di sisi lain pendapat atau asumsi manusia itu berbeda, malah ngiranya kita udah seneng-seneng, kayak happy gitu, nggak tahu kesusahan di balik itu. Nah, malah ketika kita menjalankan sesuai on the track gitu ya, kita malah diiniin kan kayak Olin nggak perlu jelasin secara spesifik ya, tapi ada berlaku curang sama
sama apa yang Olin jalanin gitu. Ada yang niat berakui curang karena ngelihat kayaknya ya Olin begini-begini gitu. Nangkep Ya, nggak sih Kang dengan cerita itu? nangkep. Kan saya pernah ngalamin. Oh, oke. Iya, Iya. alhamdulillah. Ya, kita review ya, Lin ya. Jadi saya pikir saya juga ingat beberapa teman-teman di sini. Ada Pak Nana, ada kawan-kawan yang juga mengalami hal sama ya, Pak Nana dulu. Kan takut ya. Kita kan tiba-tiba Allah kasih banyak orang susah datang, semuanya kasbon dikasih semua sampai pusing, sampai habis ternyata kita punya jadi kekurangan kitanya kan. Cuman karena takut juga, takut ini itu harus dikasih atau enggak gitu ya, Lin ya. Ya, benar-benar. Ya, itu proses rasanya semua yang ingin mencari wasilah menuju Allah itu akan diajari oleh Allah gitu. Termasuk saya gitu. Jadi dulu itu ketika saya dalam kesulitan banyak tidak berdaya itu, kemudian saya menyerahkan ke Allah, tiba-tiba ya memang mekanismenya Allah datangkan banyak orang yang membutuhkan gitu, Lin. Nah, karena ilmunya terbatas, saya bersedekahnya itu juga nggak diukur, jadi udah kasih-kasih aja. Tapi itu luar biasa, Allah banyak berikan jalan keluar ya, karena ada hadisnya kan, yang terkait riwayat orang bersedekah itu yang dia memberikan kepada orang kaya, kemudian pelacur, satu lagi apa ya orang yang mabuk apa zina gitu ya. Jadi pokoknya ada orang yang kemudian dia ingin bersedekah, niat keluar dia berikan aja, ternyata diberikannya itu kepada orang-orang yang tidak sesuai profilnya gitu ya. Tapi kemudian dia bermimpi bahwa Allah menerima sedekahnya. Bisa jadi orang yang kaya yang kau beri sedekah kepadanya itu kemudian tergerak sehingga dia juga ingin bersedekah gitu. Kemudian seorang pelacur yang kau berikan sedekah itu bisa jadi kemudian dia tergugah, kemudian dia bertobat dari perbuatannya. Kira-kira gitulah gitu ya. Jadi apa? Intinya pelajarannya adalah Allah menerima semua sedekah kita meskipun kadang-kadang salah saluran gitu. Dengan catatan ilmunya belum ada, Rin. Gitu. Jadi ketika kita itu bertahap nanti mulai lebih ngerti, itu kita akan diikat oleh tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tidak semua orang yang datang itu boleh ditolong. Tidak semua orang yang datang itu, ada orang yang nggak boleh ditolong pakai uang, harus ditolongnya pakai pekerjaan. Ada orang yang datang nggak boleh ditolong pakai uang, tapi harus dengan nasihat, gitu kan? Gitu. Tapi ada juga orang yang memang harus ditolong pakai uang, jangan dikasih nasihat terus tapi nggak dikasih uang gitu ya. Jadi akhirnya orang datang minta tolong dikasih wejangan, terus kata-katanya menyakitkan, udah gitu nggak ditolong pula gitu kan. Jadi betapa luar biasa cara Allah mendidik seorang hamba gitu melalui gelar-gelar itu. Nah, cuman jadi tadi ketika di tahap awal memang semua yang Allah datangkan ya sudah sesuai dengan kemampuan kita bersedekah kepada Dia. Tapi bertahap kita juga harus belajar tentang apa namanya cara bersedekah yang baik gitu, Lin. Jadi saya aja kadang-kadang semakin paham ya terkait dengan ilmu belanja itu semakin selektif. Kenapa? Kadang-kadang banyak orang yang memanfaatkan kan, Lin. Jadi merasa bahwa wah kayaknya orang itu baik tuh, kayaknya orang itu gampang dibobodo atau gitu ya. Jadi akhirnya semua memanfaatkan karena sementara kita tahu di agama juga kan tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta kecuali Allah berikan kemiskinan. Gitu. Jadi ketika ada orang yang minta ke saya secara mendesak, saya justru ada warning ya. Karena sebenarnya ini ada yang salah nih dalam cara dia menaruh harapannya gitu. Kok dia menaruh harapannya terus tiba-tiba pastilah kalau ke Pak Yudi mah dibantulah gitu. Nah, jadi di situ saya bisa memutuskan untuk tidak membantu, tapi dengan cara yang lain untuk memberi dia manfaat kan. Jadi mungkin lebih menunjukkan ke bidangnya, memberi nasihat. Kalau membantu kecil aja. Kenapa? Karena justru harapan dia mudah untuk meminta kepada orang itu yang menghalangi rezekinya. Misalkan gitu, Lin. Gitu. Jadi sejauh yang kita diberi ilmu, kita harus laksanakan. Tapi kalau kita masih
belum punya ilmunya, maka kita ngukur kemampuan diri aja. Nah, kemudian tadi anggapan orang sih itu ujian juga sebenarnya. Jadi seringkali terbangun sebuah ekspektasi, Lim. Saya juga banyak nih yang tiba-tiba ngirim ke saya entah dari mana ya. Yayasan yatim piatu lah, yayasan segala macam yayasan tuh tiba-tiba assalamualaikum Pak, ada yang nyebutnya Pak Ustadz, ada yang nyebutnya apa, entahlah dari mana gitu ya. Tiba-tiba memperkenalkan diri, saya mengelola yayasan anu gitu. Ya udah saya lihat nggak saya jawab ya, atau saya lihat nggak saya jawab, kemudian dia kan tahu kalau WA-nya sudah dibaca kan ya. Iya. Ya, udah gitu dia follow up. Udah gitu dia follow up. Terima kasih sudah berkenan membaca WA kami. Gimana jadinya Pak? Gitu kan. Wah yang gitu tuh mudah sekali. Tidak seperti itu. Kalau dia mengurusi kebutuhan anak yatim, itu urusan Allah itu. Ya, tidak mungkin Allah tidak memberi sarana dan jalan keluar kalau dia bertakwa dan niatnya lurus ngelola anak yatim. Ya, jangan jadikan anak yatim modus untuk minta-minta ke orang kan gitu misalkan ya. Iya. Jadi semakin kita nambah ilmunya, semakin kita diberi tanggung jawab untuk menolong orang tidak hanya dari sisi harta gitu. Jadi kadang-kadang saya ketemu dengan kawan-kawan yang baik-baik gitu kan. Mereka takut kalau ada orang datang, kalau nggak kita tolong nanti gimana ya kan. Allah senang kalau kita nolong orang. Kalau ilmu ya itu tadi karena baik orangnya, tapi kadang-kadang bisa kecampur juga Lin tadi ekspektasi yang terbangun kan. Orang ini tahu saya dari mana ya? Oh Pak Yudi apa namanya Ustadz ya misalkan gitu. Atau Pak Yudi ini ngelola usaha alhamdulillah saya dengar Pak Yudi ini orangnya begini begini begini. Kenalkan saya mau silaturahmi. Itu kan terbangun tuh di kita juga tuh Lin. Ya. Ya seakan-akan orang tuh sedang ngangkat dulu kita kan. Ya. Nah jadi ketika misalkan terus barulah dia mengemukakan maksudnya. Pak, ini ada pun maksud saya itu silaturahmi begini, begini, begini. Nah, kita timbul rasa nggak enak. Wah, kalau saya nanti ngasih, kalau saya nanti nggak ngasih, gimana nih anggapan orang kan? Nah, itu udah nggak ikhlas. Iya. Jadi kita juga diuji. Jadi kalau saya sih, saya mau ngasih mau enggak, itu urusan saya dengan Allah ya. Yang penting Allah yang menilai. Kalaupun saya tidak ngasih, itu saya punya pertimbangan. Semoga Allah ridho dengan pertimbangan itu, karena pertimbangan itu sesuai dengan prinsip Al-Quran gitu. Nah jadi gitu Lin, jadi ukur aja kalau Olin mampu bantu, bantu, tapi kalau enggak, cari kalimat yang baik untuk menolaknya gitu kan ya, gitu aja sih. Jadi jangan terlalu pusing kalau kita nggak bantu nanti gimana ya Allah, justru kadang Allah nguji kalau dikasih banyak orang yang harus dibantu, kira-kira orang ini tahu nggak yang mana yang benar-benar harus dibantu, mana yang tidak gitu. Gitu, Lin. Iya ya. Berarti nanti ada tahapan proses untuk Ada. pemahaman milih-milih. Ada, Entah iya. itu sebuah pemahaman ke hati, entah cara ilmunya, berarti ada prosesnya ya kan? Ada. Bahkan tahu nanti di hatinya mana yang boleh dibantu, mana yang enggak. Kalau salah bantunya juga ditegur nanti sama Allah. Kalau salah bantu ditegur juga. Makin presisi kok. Allah itu kan ya sama-sama Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di WPL sudah azan zuhur. Ya. Mungkin kalau ada Intan masih bisa untuk satu orang lagi, mungkin ada yang mau open mic atau via chat. Sebentar. Intan mungkin mau ini Pak coba untuk memperkaya diskusi mungkin, tapi mungkin nanti nunggu azan dulu ya Pak ya. Boleh. Enggak, iya. Alhamdulillah, hatur nuhun. Alhamdulillah. Iya, mau sharing sedikit aja Pak. Iya, Dok. Kemarin tuh ceritanya ada sedikit diskusi dengan istri, dengan Novi mengenai proses ya, gimana maksudnya menganalisa
terutama diri sendiri ya. Seperti apa sih misalkan gini, ada sebuah proses yang di situ disebutnya apa ya, berkembang ataupun berproses gitu, tidak stagnan atau malah alih-alih kemunduran misalkan gitu ya. Gimana cara kita menganalisa terhadap diri kita sendiri mengenai tadi ya proses beragama gitu kan. Apakah itu ada sebuah proses yang berkembang, stagnan atau malah mundur gitu kan. Dari diskusi tersebut ya maksudnya kalau dari Indra pribadi hanya bisa ada ini apa yang tahapan dari mulai ilmu yakin, ainu yakin, hakul yakin gitu kan. Setidaknya diawali dengan meyakini yang ilmu, mungkin tadi ada kaitannya juga dengan yang dibahas oleh Mas Taufik. Nah, dari meyakini ilmu tersebut, lalu kita mencoba untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi, bermuamalah, segala macam. Yang di situ nanti kita masuk ke dalam tahapan ainul yakin, gitu. Melihat bagaimana sih kenapa Allah menyuruh begitu, dan kita melihat hikmah di balik perintah itu, gitu. Nah, adapun ketika misalkan betul-betul sudah di dalam sebuah hikmahnya, di situ bisa jadi masuk ke tahapan hakul yakin. Jadi kurang lebih sih kemarin diskusinya begitu Pak. Mungkin bisa ada diperkaya pemahamannya, juga dikuatkan lagi dari yang apa yang dikaji oleh Pak Yudi. Gitu aja Pak. Hatur nuhun. Ya, iya Indra. Ya gimana ya mengukur kita semakin baik Masih maju ya. Sorry. Ya, sorry. Ya, mengukur kita sudah apakah semakin baik atau mundur gitu ya Indra ya dalam agama. Betul. Ya. Betul Pak. Kalau dalam suasana batin ya perasaan kita sih agak sulit memang ngukurnya ya. Kenapa? Karena ujian kan dinaikin terus levelnya ya Indra. Ujian itu dinaikkan terus levelnya, jadi kok perasaan ditimpa ujian itu perasaan shocknya itu masih sama lah gitu. Ya karena sifat ujian pun selalu naik level gitu. Kalau dikasih ujian yang lalu tentu jadi ringan buat kita gitu. Tapi kan Allah yang tahu mengukur kadar untuk menaikkan level seseorang di dalam agama. Nah jadi ya sederhananya sih sebenarnya ya itu tadi, meskipun kita mengetahui bahwa tidak ada ujian yang ringan itu gitu, tapi sejauh mana kita mampu berserah dirinya itu yang penting gitu. Ya jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa saya sudah diuji, ujian apapun yang Allah berikan rasanya kuat. Allah itu punya macam-macam ujian yang justru weak spot ya, tempat lemah kita yang akan diuji. Gitu. Yeah. Nah, jadi ketika kita mengukurnya terhadap ujian, kok rasanya udah lama ngaji dan sebagainya, hatinya masih gini-gini aja, tiap diuji itu nggak bisa langsung sabar, nggak bisa, karena secara esensi ujian pun terus naik gitu. Tapi yang mungkin harus tetap ada dan meningkat itu adalah si keberserah-diriannya gitu. Jadi meskipun rasanya itu bete dan sebagainya, tapi dalam sebuah konstruk pengetahuan bahwa ya tetap harus dilewati dan mampu tidaknya itu berserah ke Allahnya gitu. Jadi itu tadi bahwa kalau ilmu sih ya terus ya harus dipelajari gitu, harus dipelajari. Nah sampai ketika tidak ada perbedaan ujian apapun gitu. Jadi makanya tadi itu ritme itu juga penting tuh, karena orang terbiasa dengan pola tertentu sehingga ketika Allah ganti si settingnya, dia bingung mencari pola tasbih yang baru gitu. Ya, amal soleh pun seringkali dari hari ke hari itu bentuknya berganti-ganti gitu kan.
apa yang paling utama yang kira-kira Allah ingin kita kerjakan hari ini, ya. Urusan besok lain lagi. Kalau hari ini amal solehnya dapat dikerjain, besok dikasih amal soleh yang baru, gitu kan? Nah, jadi apa ya, perubahan kondisi keadaan tadi seorang hamba yang menuju Allah terus naik level, itu pun berubah keadaan gitu. Jadi apa, dengan ilmu yang makin banyak, pemahaman yang makin banyak, kadang-kadang kesombongan itu nyelip, nggak kerasa gitu kan ya. Jadi memang tadi aspek berserah diri dan tetap fakir di hadapan Allah itu sangat penting gitu. Jadi kalau mengukurnya sih, kalau saya ya, lebih dari sisi kita memahami gitu bahwa kita mengetahui lah proses yang kita masuki itu gitu. Nah, ketika masuk ke sana, kemudian lebih mengandalkan Allahnya gitu, lebih mengandalkan Allahnya. Jadi perasaan saya hari ini itu tidak merasa lebih baik dari kemarin-kemarin. Perasaan diri sendiri ya, gitu. Saya tidak merasa menjadi orang yang sudah baik ataupun lebih baik gitu ya, enggak. Saya tetap merasa seperti dulu aja, masih kesulitan, masih banyak kelalaian, banyak problem dalam istiqomah gitu kan ya. Meskipun mungkin kalau orang lain yang menilai malah beda gitu. Tapi di diri saya masih ada perasaan itu sehingga saya terus berjuang gitu. Justru yang bahaya ketika dikasih rasa bahwa oh kayaknya kita udah sampai, kayaknya kita sudah cukup kuat, itu justru ilusi gitu. Jadi kembali lagi tadi dengan konstruk pemikiran yang ada hari ini, kembali kita harus serahkan ke Allah. Sebenarnya zona tumbuh itu yang saya mau jelaskan akan terkait itu. Tapi insya Allah mungkin minggu depan kita ambil waktu sedikit ya. Buat saya sih lebih asik diskusi begini gitu, karena saya bisa mengeluarkan khazanah air pengetahuan yang saya minum gitu kan. Jadi apa namanya, berbagi pengalaman gitu. Tapi tetap juga struktur keilmuannya penting rasanya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas zona nyaman. Itu berbicara tentang angin yang mengawinkan gitu ya. Jadi Allah mengutus angin itu untuk memfertilize, memberikan pupuk gitu kepada kehidupan seseorang. Nanti kita akan lihat insya Allah minggu depan. Jadi kembali ketika seseorang itu beranjak, entah itu naik level, Allah akan mengutus macam-macam peristiwa dalam kehidupannya sehingga itu terus membuat pertumbuhannya jalan terus gitu. Nah, cuman kadang-kadang yang datangnya itu kok udah lama ngaji kok masih tetap kayak gini. Nah, justru itu angin yang membuat dia akhirnya berjuang untuk terus memperbaiki diri. Tapi kalau misalkan Allah nggak utus peristiwa-peristiwa yang seakan-akan dia sudah baik, apalagi merasa dirinya sudah lebih berpengetahuan, lebih baik dari orang lain yang di luar, wah itu tanda bahaya gitu kan. Jadi insya Allah minggu depan ya Indra ya, kita akan bahas zona tumbuh. Bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang tadinya mati, kemudian hidup kembali, tandanya apa gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya, atau non Pak. Baik. Alhamdulillah. Ya. Sahabat-sahabat, alhamdulillah untuk sesi hari ini kita sudahi dulu sampai di sini. Insya Allah untuk minggu depan mungkin formatnya masih ada diskusi juga ya Pak ya. Di samping tadi materi, mungkin sebelum ditutup nanti ada penutup dari Pak Yudi, juga bagi sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk membuka video untuk dokumentasi, mangga dipersilahkan. Akhir kata dari Indra kurang lebih seperti itu. Mungkin selanjutnya balik lagi ke Pak Yudi Pak. Mangga. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Kembali saya ingatkan bahwa saya yang paling memperoleh manfaat dari menggelar kajian ini gitu. Jadi apa namanya? Ya semoga tadi ya buat saya ringan ketika berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya mungkin aktual ya.
Meskipun mungkin kita tetap butuh sesi kajian ilmu gitu, tapi kadang-kadang saya bingung apalagi yang mau disampaikan gitu. Karena kan mungkin yang kita sudah baca, sudah tahu itu menyerapnya masih susah gitu. Jadi mungkin yang dibaca oleh kawan-kawan yang di sini udah banyak ayatnya, sudah banyak hadisnya, tapi kan dalam kehidupan harian itu masih berjuang untuk menerapkan gitu. Sehingga aut-autan rasa yang ada di dalam hati itu kan, ongkoh katanya pengetahuannya, bacaannya sudah banyak, tapi kok suasana hati itu begini, apakah itu natural atau enggak gitu. Nah, kita ingin comparing notes, ingin saling membandingkan bahwa itu hal yang natural saja di dalam proses. Kayak Olin tadi, itu banyak yang alami ketika Allah berikan banyak orang yang sebagai saluran sedekah, tapi di sisi lain juga Allah mengajari tentang cara berinfak yang benar gitu kan. Jadi bertahap itu bisa jadi nanti ilmunya nambah, kita merasa kok saya jadi nggak semudah dulu bersedekahnya, bukan nggak mudah sedekah, tapi ilmunya jadi lebih kokoh sehingga harus bergerak sesuai ilmu gitu. Kalau dulu kan nggak ngerti, pokoknya yang datang kasihan gitu ya. Yang datang pokoknya kasih aja, atau kita sedang butuh sesuatu, jadi pamrih sebenarnya. Kita bantu orang karena supaya Allah bantu kita, dan itu pamrih yang hak sih sebenarnya. Nah, cuman makin lama takwa itu ketika orang punya ilmu, kalau orang yang datang 10, dari 10 yang boleh dibantu, yang harus dibantu berapa orang? Ya. Nah, dari sekian yang boleh dibantu itu berapa bantunya? Sampai sepresisi itu Allah akan mengajari seorang hamba gitu. Nah, itulah yang takwa. Jadi Allah akan mengajari dia banyak hal. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat. Insya Allah minggu depan kita akan ada materi pengantar terkait dengan zona tumbuh ya, bagaimana Allah menghidupkan tadi ya bumi yang tadinya mati, kemudian Allah hidupkan kembali. Itu seperti apa bentuknya, nanti kita akan ulas sedikit. Setelah itu saya lebih nyaman ketika kita bertanya jawab dan sharing pengalaman seperti ini. Itu saja, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.